Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anna Mari absen 3, Isma Nazifa absen 12, dan Hoiran Nisa absen 16 dari kelas 553 akan mempresentasikan tentang modul bendahara. Dasar hukum UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang bendahara negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, PP nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN, PMK nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, PMK nomor 190 tahun 2012 tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, PMK nomor 178 tahun 2018 tentang perubahan atas PMK nomor 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, PMK nomor 162 tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN, PMK nomor 230 tahun 2016 tentang perubahan atas PMK nomor 162 tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Dan yang terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per 3 PB 2014 petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan, dan membayar, menyerahkan uang atau usuran berharga atau barang-barang negara atau daerah. Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara, lembaga, atau pemerintah daerah. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah. Bendahara Umum Negara atau BUN. Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Tugas kuasa BUN memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran dan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Kebendaraan pada Satker di kementerian atau lembaga. Perihal bendahara UU nomor 1 tahun 2004. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara, lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaraan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara, lembaga, satuan kerja perangkat daerah. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 adalah pejabat fungsional. Jabatan penerimaan, bendahara penerimaan atau pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA atau kuasa BUN. Bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan atau penjualan tersebut. Tugas dan wewenang bendahara. BUN atau kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara, memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran,
dan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran, yaitu PP nomor 45 tahun 2013 pasal 17 ayat 3. Bendahara penerimaan menerima dan menyimpan uang pendapatan negara, menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menata usahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian, lembaga, atau satuan kerja, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara, mengelola rekening tempat penyimpanan uang dan pendapatan negara, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN berdasarkan PP nomor 45 tahun 2013 pasal 1. Mohon maaf, pasal 19. Bendahara pengeluaran bertugas untuk melaksanakan tugas kebendaraan atas uang persediaan yang meliputi menerima dan menyimpan uang persediaan, melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan, melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA, menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, melakukan pemotongan atau pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara, menyetorkan pemotongan atau pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara, menata usahakan transaksi uang persediaan, menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan, mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada BPK dan Kuasa BUN, dan menjalankan tugas kebendaraan lainnya berdasarkan PP nomor 45 tahun 2013 pasal 23. Bendahara pengeluaran juga melaksanakan tugas kebendaraan atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi uang surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LS melalui bendahara pengeluaran, dan uang surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN. Sumber dari PMK nomor 190 tahun 2012 pasal 24. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkup fungsionalitas modul bendahara. Terdapat 5 lingkup fungsionalitas. Yang pertama, pengelolaan UP atau GUP dan TUP atau GTUP. Yang kedua, pengelolaan dana titipan atau LS bendahara. Yang ketiga, pengelolaan penerimaan PNBP umum. Yang keempat, pengelolaan penerimaan PNBP fungsional. Dan terakhir, penyusunan LPJ bendahara. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan di slide berikutnya. Lingkup fungsionalitas yang pertama yaitu pengelolaan UP atau GUP dan TUP atau GTUP. Di sini, bendahara menghitung usul UP, mencetak rincian pembayaran TUP, merekam dan mencatat kwitansi, memungut dan menyetorkan pajak, serta mencatat penerimaan sisa UP atau TUP. Yang kedua, pengelolaan dana titipan atau LS bendahara. Di sini, bendahara akan melakukan pencatatan realisasi pembayaran dana titipan dan pencatatan pengembalian belanja. Yang ketiga, pengelolaan penerimaan PNBP umum. Di sini, bendahara membuat surat bukti setor atau SBS, lalu mencatat setoran PNBP umum dan memonitoring penerimaan. Yang keempat, pengelolaan penerimaan PNBP fungsional. Di sini, bendahara membuat surat bukti setor, mencatat setoran PNBP fungsional, dan memonitoring penerimaan. Yang terakhir, penyusunan LPJ bendahara. LPJ bendahara yang dibuat dalam sakti merupakan turunan dari akun-akun terkait bendahara yang disajikan dalam laporan keuangan Satker. Nah, untuk penyusunan LPJ itu sendiri terdiri dari buku kas umum, buku pembantu, LPJ bendahara, pemeriksaan kas monitoring UP, dan monitoring uang muka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang input, proses atau aktivitas, dan output dalam modul bendahara. Yang pertama, ada dokumen sumber atau input dalam modul bendahara. Terdapat 3 dokumen sumber. Yang pertama, aktivitas penerbitan SPM UP atau TUP. Terdiri dari DIPA, SPM UP, SPM TUP, SPM GUP, dan SPM PTUP. Yang kedua, aktivitas dari uang persediaan. Terdiri dari kwitansi atau bukti pembayaran dan faktur, serta SSBP atau SSP. Yang ketiga, aktivitas pembayaran dari SPM LS bendahara. Terdiri dari SPM LS bendahara dan SPM LS pihak 3 serta SSBP. Selanjutnya, ada alur uang persediaan. Yang pertama-tama, dilakukan referensi kelompok akun UP. Yang kedua, referensi variabel UP.
Nah, referensi variabel UP yang dilakukan ini untuk memaksimalkan nilai UP berdasarkan besaran pagu. Lalu bendahara menghitung usul UP yang didasarkan dari pagu DIPA dengan referensi modul general ledger dan pelaporan. Setelah itu, bendahara melakukan pembayaran. Selanjutnya, SP2D UP akan terbit, lalu bendahara melakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara. Selanjutnya, ada alur tambahan uang persediaan. TUP diajukan apabila sisa UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup membiayai kegiatan yang mendesak atau tidak dapat ditunda. Yang dilakukan pertama-tama adalah melakukan rincian TUP yang diambil datanya dari DIPA dengan melihat modul general ledger dan pelaporan. Lalu bendahara melakukan pembayaran. Selanjutnya akan terbit SP2D TUP, lalu bendahara akan melakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara. Terdapat syarat yang diberlakukan untuk melakukan tambahan uang persediaan. Yang pertama, digunakan untuk dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan setelah SP2D terbit. Yang kedua, tidak digunakan untuk kegiatan dengan pembayaran LS. Selanjutnya, terdapat aktivitas ganti uang persediaan atau GUP. Di sini bendahara melakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara, lalu melakukan perintah bayar. Setelah melakukan perintah bayar, bendahara melakukan 2 hal, yaitu kwitansi dan pungutan pajak. Pada kwitansi terdiri dari perolehan atau pengembangan aset tetap, perolehan atau pengembangan persediaan, dan belanja barang lainnya. Setelah membuat kwitansi, bendahara membuat SPTB dan melakukan pembayaran. Selain membuat kwitansi, setelah perintah bayar, bendahara juga melakukan pungutan pajak yang setelahnya akan dilakukan setoran pajak ke bank. Untuk GOP atau GTUP nihil, prosesnya sama, namun bedanya terdapat sisa setoran UP atau TUP yang mana sisa ini akan disetorkan di bank. Selanjutnya, terdapat alur LS bendahara. Pembayaran langsung atau LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya atas hak perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung SPMLS. Di sini bendahara melakukan pembayaran, lalu terbit SP2DLS, kemudian dilakukan pembukuan SP2D ke kas bendahara, lalu pembayaran dana titipan, dan pengembalian sisa dana titipan yang akan disetorkan ke bank, dan mendapatkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Dan ketiga hal ini akan dijurnal di General Ledger. Selanjutnya terdapat alur pengembalian belanja. Di sini bendahara akan melakukan pencatatan pada pengembalian belanja yang akan dijurnal di modul General Ledger. Selanjutnya terdapat alur setoran PNBP dengan SBS. Di sini bendahara akan mencatat uang masuk atau SBS, lalu melakukan setoran PNBP sekaligus melakukan update annual financial plan di modul anggaran. Setelah itu bendahara akan menyetor PNBP ke bank yang nantinya akan mendapatkan NTPN. Contoh transaksi pada setoran PNBP dengan SBS ini, misalnya setoran penyewaan gedung aula kantor dari penyewa ke bendahara kemudian ke kas negara. Selanjutnya, terdapat alur setoran PNBP dengan non-SBS. Di sini, bendahara akan melakukan setoran PNBP sekaligus melakukan update annual financial plan di modul anggaran, lalu melakukan jurnal di modul General Ledger dan pelaporan. Di sini terdapat catatan, yaitu PNBP umum dilakukan oleh bendahara pengeluaran, sedangkan PNBP khusus tanpa SBS dilakukan dengan bendahara penerimaan. Contoh transaksi pada alur ini adalah setoran penyewaan ruang untuk mesin ATM dari penyewa setor langsung ke kas negara. Selanjutnya, terdapat alur upload penerimaan negara. Dari data berupa CSV, modul bendahara dilakukan upload pajak atau biaya dan cukai, sekaligus upload annual financial plan di modul anggaran. Lalu dilakukan pula jurnal dan update financial availability di modul General Ledger dan pelaporan. Contoh transaksinya adalah upload data PNBP yang disetor tanpa melalui bendahara. Terakhir, output dalam modul bendahara ini berupa LPJ bendahara. Sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi,
Pembuatan LPJ bulanan pada aplikasi terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, proses cetak LPJ dan daftar RPL, serta yang kedua, proses unduh ADK Sprint untuk kebutuhan rekonsiliasi bulanan dengan KPPN Mitra. Interkoneksi modul bendahara dalam Sakti, yaitu modul bendahara itu berkoneksi dengan modul-modul lainnya, seperti modul anggaran. Modul anggaran itu memberikan data pagu kepada si modul bendahara, sedangkan modul bendahara memberikan updatean kepada si modul anggaran. Kemudian pada modul pembayaran, si modul bendahara menerima SP2D dari modul pembayaran, kemudian memberikan usul UP, rincian TUP, SPTB, dan pengembalian belanja ke modul pembayaran. Selanjutnya pada modul aset tetap dan persediaan, modul bendahara memberikan kwitansi pembelian aset dan persediaan. Sebaliknya modul aset tetap dan persediaan memberikan informasi mengenai pendetailan aset dan persediaan ke modul bendahara. Selanjutnya pada modul piutang, modul bendahara memberikan setoran SBS dan non-SBS kepada si modul piutang. Kemudian modul piutang memberikan informasi settlement kepada modul bendahara. Selanjutnya modul bendahara memberikan jurnal pendapatan dan belanja pada modul GLP. Kemudian modul GLP memberikan peta jurnal proses tutup buku kepada modul bendahara. Selanjutnya mengenai risiko dan pengendalian. Risiko yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk di SPAN dan Sakti berakibat pada kekeliruan pertanggungjawaban uang persediaan, LPJ bendahara, dan lain-lainnya. Pengendaliannya dapat dilakukan yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Bentuk-bentuk pengendalian berupa pengendalian input, proses, dan output untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalidan data induk. Yang kedua yaitu pembatasan akses pada data induk, berupa pengendalian akses yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait bendahara. Risiko yang kedua yaitu kehilangan dan kerusakan data. Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul bendahara dengan desain data terpusat pada SPAN dan Sakti berpotensi terjadi. Kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data tempat menyimpan data penganggaran dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, perlindungan yang kurang dapat mengancam keberlangsungan sistem. Pengendaliannya yang pertama dapat dilakukan backup atas data. Backup atas data ini dilakukan secara rutin, agar jika sewaktu-waktu data rusak dan hilang, ada data yang dapat dipulihkan pada sistem. Yang kedua, menerapkan DRP, Disaster Recovery Plan, yaitu dalam kondisi tertentu, ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal berfungsi, misalkan pusat data yang mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka organisasi harus dapat melakukan mitigasi dengan mengandalkan pada pemulihan sistem akibat musibah. Risiko yang ketiga yaitu pembayaran duplikasi. Ketidakcermatan bendahara atas pembayaran dengan menggunakan UP mungkin bisa terjadi, yaitu membayar kepada penerima lebih dari satu kali. Pengendaliannya yaitu dapat dilakukan yang pertama mengharuskan kelengkapan bukti tagihan. Bendahara hendaknya membayar tagihan jika dilengkapi dengan bukti tagihan yang lengkap. Yang kedua, memberikan status telah dibayar atas bukti tagih, yaitu memberikan tanda atau status atas bukti tagih yang sudah dibayar, jika tagihan sudah dibayar kepada penerima pembayaran. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.